warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perfect competition atau pasar persaingan sempurna. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Dinda Lestari dengan NIM 049. Yang kedua, Silmi Hafsatu Zahro dengan NIM 069. Yang ketiga, Tias Nafiasani dengan NIM 071. Yang keempat, Arina Rahmatika dengan NIM 073. Dan yang terakhir, Dia Hulansari dengan NIM 076. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama mengenai definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar di mana jumlah penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau seragam. Akibatnya, baik penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Ciri-ciri atau karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli yang begitu banyak. Di sisi penjual, jumlah barang yang dijual itu lebih sedikit jika dibandingkan jumlah barang keseluruhan yang ada di pasar tersebut, sehingga penjual harus mengikuti harga pasar. Sedangkan di sisi pembeli, pembelian sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah pembelian yang ada di pasar tersebut, sehingga bagi pembeli pun harga pasar harus diikuti. Yang kedua, yaitu produk yang ditawarkan sejenis atau homogen, baik dari jenis maupun kualitasnya itu sama, sehingga konsumen kesulitan membedakan barang antara penjual yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu free entry dan free exit perusahaan atau penjual. Maksudnya adalah tidak adanya hambatan bagi penjual ketika ingin keluar atau masuk pasar. Hal ini berbeda dengan pasar lainnya yang adanya keterkaitan ketika ingin masuk atau keluar pasar. Ciri selanjutnya yaitu penjual dan pembeli mengetahui info pasar. Dari kedua belah pihak sama-sama mengetahui keadaan pasar, baik dari segi harga, barang atau jasa, serta perkembangannya. Kemudian, perpindahan sumber ekonomi cukup bebas. Maksudnya, dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada kesulitan jika terdapat sumber daya atau tenaga ingin berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, karena pada dasarnya semua tempat produksi sama, baik dari cara memproduksinya hingga pemasarannya. Dan ciri yang terakhir yaitu kebanyakan perusahaan berskala kecil atau mikro. Pasar persaingan sempurna kebanyakan terdiri dari perusahaan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan ukuran keseluruhan pasar, sehingga hal ini membuat tidak ada satupun perusahaan yang terlibat dalam mengontrol pasar dari segi harga maupun kualitas. Jika pada kenyataannya satu perusahaan untuk berhenti, maka kondisi pasar tidak akan terpengaruh. Kemudian ada maximization profit atau memaksimalisasi laba, di mana dalam pasar persaingan sempurna, biasanya produsen dikatakan mencapai equilibrium atau keseimbangan apabila memperoleh keuntungan maksimal atau maximum profit, di mana profit atau laba merupakan keuntungan penjualan yang besarnya merupakan selisih dari TR atau total revenue dengan TC atau total cost, atau bisa disimpulkan dengan persamaan profit sama dengan TR min TC, di mana TR itu biasanya didapat dari perkalian antara harga dengan kuantitas output atau Q yang terjual.
Maksimalisasi laba juga dapat dijelaskan dengan tabel berikut, di mana terlihat bahwa semakin banyak jumlah output terjual, maka tingkat awal profit akan mengalami peningkatan, namun pada titik tertentu profit akan mengalami penurunan. Nah, penurunan tersebut juga dipengaruhi salah satunya karena tingkat kepuasan konsumen yang sudah mencapai puncaknya, dan apabila dipaksakan untuk mengonsumsi produk yang sama tersebut, maka tingkat kepuasan akan semakin menurun dan diikuti dengan tingkat permintaan yang juga menurun. Sehingga apabila produksi perusahaan tidak diturunkan, maka akan mendapatkan kerugian. Maka akan lebih baik jika perusahaan tersebut menginovasikan produk unggulan baru. Dapat dilihat juga dalam kolom perubahan profit atau MR-MC, itu terlihat bagaimana besar perubahan profit yang diperoleh seiring peningkatan penjualan output. Maksimalisasi laba juga bisa dijelaskan melalui kurva berikut, di mana ketika MR atau marginal revenue lebih besar daripada MC atau marginal cost, maka untuk memaksimalkan laba, produsen perlu meningkatkan kualitas output sehingga hal tersebut juga bisa meningkatkan permintaan terhadap barang atau produk tersebut. Sedangkan ketika MR lebih kecil daripada MC, maka untuk memaksimalkan laba, produsen perlu mengurangi kuantitas produk. Dan pada titik MR sama dengan MC merupakan titik level profit maksimal dapat dicapai. Materi yang ketiga yaitu supply of industry. 1. Kurva permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Pada kurva ini, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka, berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Kemudian, kurva permintaan perusahaan pada pasar persaingan sempurna berbentuk horizontal atau elastis sempurna. Pada gambar tersebut, dijelaskan bahwa pada kurva A tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sedangkan pada kurva B, jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka, berapapun yang dijual perusahaan, harganya relatif tidak berubah. Yang kedua adalah kurva penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Dalam kurva penawaran ini menjelaskan bahwa jumlah barang yang ditawarkan di pasar selama kurun waktu tertentu adalah jumlah dari penawaran masing-masing perusahaan. Kemudian, kurva penawaran pasar jangka pendek adalah hubungan antara harga pasar dan jumlah barang yang ditawarkan dalam jangka pendek. Berikut adalah contoh dari kurva penawaran dalam pasar persaingan sempurna, di mana jumlah dari penawaran masing-masing perusahaan adalah jumlah barang yang ditawarkan di pasar selama kurun waktu tertentu. Long run competitive equilibrium atau keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna. Equilibrium perusahaan dan equilibrium pasar jangka panjang juga dipengaruhi oleh faktor yang sama seperti pada keseimbangan jangka pendek. Terdapat dua hal yang membedakan yang mempengaruhi keseimbangan jangka panjang, meliputi yang pertama yaitu kemungkinan adanya perluasan atau penciutan kapasitas yang ada. Dapat diartikan sebagai kesempatan produsen untuk mengubah kapasitas produksi. Yang kedua yaitu masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam industri maupun keluarnya perusahaan lama yang telah ada dalam industri. Dapat diartikan sebagai kesempatan bagi produsen lain untuk keluar masuk pasar. Perusahaan-perusahaan akan memperluas atau memperbesar kapasitas produksinya, dan perusahaan-perusahaan baru akan masuk ke dalam industri apabila terdapat keuntungan dari industri tersebut.
kurva penawaran dan ekuilibrium jangka panjang. Perlu diingat kembali bahwa pada jangka pendek, kurva penawaran dari produsen adalah sama dengan kurva marginal cost saat dalam posisi naik atau di atas kurva AVC. Sedangkan dalam jangka panjang, kita berbicara tentang kurva penawaran seluruh produsen yang ada di pasar. Berdasarkan dua asumsi faktor yang berpengaruh terhadap keseimbangan jangka panjang yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam keseimbangan jangka panjang, produsen akan masuk atau keluar pasar pada saat profit sama dengan 0. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Equilibrium suatu produsen dalam jangka panjang tercapai ketika P sama dengan MC. Kondisi ini merupakan maksimalisasi profit. Pada saat itu, P juga sama dengan minimum average cost atau AC, sehingga profit adalah 0. Dari hal tersebut, terbentuklah kurva penawaran jangka panjang untuk keseluruhan pasar, karena pada saat profit sebesar 0 adalah setara dengan minimum AC. Maka, kurva penawaran yang terbentuk berupa garis lurus mendatar atau kurva elastis sempurna. Setiap harga yang berada di atas level tersebut akan menghasilkan profit, sehingga mendorong produsen lain untuk memasuki pasar. Sementara jika di bawah level AC akan mengakibatkan produsen keluar pasar dan mengurangi kuantitas penawaran produk. Dapat dilihat pada grafik, kurva sebelah kiri menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perusahaan akan masuk atau keluar pasar pada saat profit mencapai 0. Pada saat tersebut, P sama dengan AC. Kemudian, setiap produsen menyesuaikan diri untuk memastikan setiap permintaan sesuai dengan harga yang berlaku. Konsekuensinya, kurva penawaran jangka panjang di pasar persaingan sempurna berbentuk garis lurus mendatar atau elastis sempurna. Pengaruh perubahan permintaan pada ekuilibrium jangka panjang. Pada gambar kurva tersebut, posisi awal pasar hanya berisi dua produsen. Pasar berada dalam keseimbangan di titik A seperti terlihat pada gambar sebelah kiri. Peningkatan permintaan dari Q1 ke Q2 mendorong kenaikan harga dari P1 ke P2, sehingga menggeser titik ekuilibrium dari A ke B, sekaligus menambah besarnya profit bagi produsen. Dalam jangka pendek, keseimbangan pasar secara keseluruhan akan bergeser dari AT ke BT, dapat dilihat pada kurva sebelah kanan. Peningkatan profit ini menarik produsen lain untuk masuk ke pasar, sehingga mengubah ekuilibrium pasar menuju titik CT atau CT. Perhatikan bahwa garis horizontal yang menghubungkan titik AT dan CT membentuk kurva penawaran pasar jangka panjang atau kurva elastis sempurna. Dari gambar kurva tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam jangka panjang, setiap produsen akan menyesuaikan diri dengan harga yang berlaku, sehingga kembali membentuk titik ekuilibrium yang baru, atau dalam kurva dapat dilihat pada titik G. Berikut merupakan news artikel mengenai pasar persaingan sempurna dengan judul Panen Melimpah Harga Cabai Merosot. Ini solusi Kementan. Masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah menurunnya harga cabai yang menyebabkan para petani cabai merugi. Penyebab dari turunnya harga cabai antara lain kelebihan produksi, sistem transportasi yang tidak lancar, dan lesunya permintaan. Solusinya yakni membuat pola kemitraan antara pedagang cabai besar dan industri pengguna cabai melalui toko tani. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.